لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام يا رب زمزم والمقام والركن والبيت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Jamaah Safari Zawiyah yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga jamaah Zawiyah Malam Ahad dan semua jamaah dari pengajian Jagakarsa dan sekitarnya dan di mana saja berada. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 1 Mei bertepatan dengan 10 Syawal. Safari Zawiyah mengadakan keberangkatan umroh yang kedua bersama jamaah yang kurang lebih berjumlah 38 orang. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada tepatnya ba'da sholat subuh. Kita sholat, kemudian kita masih sarapan di bandara dalam rangka menunggu pembagian paspor, kemudian tiket, dan nanti kita akan check in. Mudah-mudahan ini insyaallah menjadi awal bagi kita semua yang menyaksikan, begitu juga jamaah sekalian. Insyaallah mudah-mudahan kami senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan insyaallah selalu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah yang belum berkesempatan ikut bersama kita, bersama kami, insyaallah kesempatan berikutnya bisa berangkat umrah bersama Safari Zawiyah. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, 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 kun 'aunana lil hajj بيت الحرام يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم
Ya Nabi Allah, Assalamu alayka Ya Sayyid al-Mursalin, Assalamu alayka Ya Khatam al-Nabiyin. Dianjurkan oleh ulama ketika kita mengucapkan salam, masukkan hati kita seakan-akan dan memang Nabi berada di hadapan kita. Dan itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Safari Zawiyah dan semua jamaah pengajian di Jagakarsa, begitu juga Zawiyah Malam Ahad yang selalu dimuliakan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tepatnya menjelang asar kita sampai di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinatul Munawwarah, kota yang dikatakan oleh Nabi yang merupakan kota dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau meminta supaya kota Madinah ini dijadikan keutamaannya memiliki keutamaan 2 kali lipat daripada kota Makkahul Mukarramah. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di kota Madinah dan tepat berada di depan Hotel Arkan Al-Manar. Arkan Al-Manar yang akan kita menginap di dalamnya, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi umrah ataupun ziarah yang makbulah, ziarah yang senantiasa bisa juga mengajak, mudah-mudahan mengajak saudara-saudara kita, jamaah yang lain, insyaallah ikut keberangkatan bersama Safari Zawiyah dengan luar biasa dibimbing oleh para guru dan para asatid, ya, baik itu manasiknya ataupun tour leadernya dan yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi satu keinginan bagi kita semua untuk bisa berziarah kepada Rasulullah SAW, dan doakan kami untuk senantiasa diberikan kesehatan panjang umur dan bisa insyaallah menyalamkan, mengucapkan, memberikan salam jamaah sekalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wal-'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian, alhamdulillah, di hari yang kedua kita berada di kotanya Nabi Muhammad SAW, kotanya Rasulullah SAW, Madinatul Munawwarah. Hari ini kita akan mengadakan city tour kota Madinah, berikut ziarah syuhada Uhud dan juga menyaksikan gunung Uhud, melihat gunung Uhud yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Uhud jabalun min jibalil jinan. Gunung Uhud adalah salah satu gunung daripada gunung-gunung syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan kita melihat dan melakukan city tour di kota Madinah, melihat segala sesuatu yang ditapakkan kaki beliau yang mulia Nabi Muhammad SAW, di situ juga kita akan menapakkan kaki kita untuk mengambil keberkahan daripada Rasulullah SAW, dan kita mengambil hikmah daripada perang Uhud yang begitu luar biasa. Para ulama, para syuhada, para sahabat Rasulullah SAW yang berjuang mati-matian, bahkan mereka rela berkorban menuju syahid di medan perang untuk mendapatkan ridha daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita juga kita terus berjuang melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah dan Rasulullah SAW. Pada akhirnya insyaAllah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para sahabat, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, dengan sahabat Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan ziarah ini menjadi ziarah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Wal-'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Safari Zawiyah yang insyaAllah selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang kedua ini kita masuk ke dalam Masjid Quba, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk salat 2 rakaat, 4 rakaat ataupun salat-salat sunnah yang lainnya. Kalau 2 rakaat saja pahalanya kata Nabi seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah, maka bagaimana kita bisa memperbanyak salat-salat sunnah di tempat atau di Masjid Quba ini. Maka insyaAllah mudah-mudahan yang lain yang menyaksikan ini juga kapan waktunya insyaAllah segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berziarah kepada Rasulullah SAW dan berziarah ke Baitullah dalam rangka ibadah umrah ataupun berziarah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perjalanan kami senantiasa mendapatkan rahmat dan naungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dibimbing dan diarahkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Safari Zawiyah alhamdulillah dalam ziarah City Tour yang kedua di hari yang kedua di kota Madinatul Munawwarah. Setelah kita salat di Masjid Quba, kemudian berziarah dan bersantai di kebun kurma yang berada di kota Madinah. Selanjutnya kita berada di sumur Bi'run, sumur Ghars yang digali. Dalam sejarah sumur ini disebut dengan Bi'ru Ghars, sumur yang digali. Siapa yang membuat dan menggali sumur ini? Beliau adalah Malik bin Nuhat, wa huwa jaddu Sa'ad bin Khaythamah bin Harith bin Malik bin Nuhat, ya, kakek daripada Sa'ad bin Khaythamah. Yang mana sumur ini alladzi nazala Rasulullah SAW bidarihi 'inda qudumihi ila Madinah. Sumur ini tempat Rasulullah beristirahat pertama kali ketika beliau datang dalam proses hijrah dari Mekah menuju Madinatul Munawwarah, berhijrah. Kemudian beliau singgah di sumur Ghars, Bi'ru Ghars ini yang dibangun dan dibuat oleh Malik bin Nuhat. Wa nasaba ila Bi'ru Ghars riwayat tattasil, yang mengatakan Bi'ru Ghars adalah banyak riwayat dalam hadis yang menyambung silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat hadis lain Nabi mengatakan bahwasanya sumur ini disebut oleh beliau Bi'ri, sumurku. Nah, dari situlah maka beliau berwasiat, ya wasiyatuhu li Ali bin Abi Thalib bi ayyu ghassilah bi sabi qurabin minha. Beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memandikan beliau nanti ketika beliau wafat dengan 7 girbah air yang diambil daripada Bi'ru Ghars, ya. Wa nasabathu ilal bi'ru ilaihi wa fi ba'd tilka riwayat, dan banyak riwayat-riwayat sahih dari para muhaddisin yang menyatakan bahwasanya ini adalah memang sumur yang tempat beristirahatnya Nabi pertama kali ketika Nabi berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan barokah langkah beliau yang pernah dan bahkan pertama kali menginjak tempat ini, kita juga saat ini berada di tempat beliau, ya, beristirahat di zaman beliau berhijrah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dan mendapatkan barokah kebaikan-kebaikan yang banyak, khususnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kenapa kita mendapatkan syafaat? Karena kita mencintai beliau dan mengikuti langkah-langkah beliau. Bahkan tempat-tempat beliau datang, kita datangi. InsyaAllah menjadi barokah buat kehidupan kita, ziarah kita dan keluarga kita, dan insyaAllah ta'lim kita. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian, di tengah teriknya matahari yang ini tidak seberapa dengan panasnya api neraka nanti, mudah-mudahan ini menjadi tambahan pahala yang besar yang Allah berikan dengan ziarah kita. Sebagaimana kata Nabi, al-ajru biqadri ta'ab, pahala itu Allah berikan sesuai dengan kesusahan kepayahan. Makin panas, makin bertambah terasa teriknya, maka makin besar pahala ziarah kita. InsyaAllah ziarah kita ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belakang kita adalah maqam syuhada Uhud, orang-orang kurang lebih 70 daripada sahabat Rasulullah SAW yang berperang di perang Uhud. Mereka meninggal dunia syahid di perang Uhud, yang insyaallah juga dengan harapan kita nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama mereka para sahabat Rasulullah SAW yang bersinar wajah mereka. Maka harapannya kita pun nanti dibangkitkan dalam keadaan wajah kita bersinar, tubuh kita bersinar dengan nur dan cahaya dari sahabat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah mendapatkan cahaya dari Rasulullah SAW, dan insyaallah kita berkumpul bersama ma'an nabiyyin wa syuhada wa salihin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang lain dari jamaah yang menyaksikan tayangan ini bisa juga berziarah, datang ke Gunung Uhud, datang melihat langsung tempat medan peperangan di perang Uhud dan berziarah kepada syuhada Uhud. Mudah-mudahan kita mendapatkan redha Rasulullah, redanya para sahabat Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah Safari Zawiyah dan jamaah di mana saja berada, alhamdulillah hari ini hari Rabu kita mendapatkan jadwal tasyrih untuk masuk ke dalam raudhah yang dikatakan oleh Nabi, ma baina qabri wa mimbari raudhah min riyadil jannah, antara kuburku dan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah. Hari ini ba'da zuhur kita mendapatkan jadwal dan waktu tersebut, alhamdulillah, setelah mengantri dengan cepat, tidak begitu lama dalam suasana di musim panas, dan ini insyaallah menambah pahala yang lebih besar bagi kita. Kalau sebelumnya dalam perjalanan Safari Zawiyah kita mendapatkan jadwal tasyrih masuk ke dalam raudhah pada malam hari di pertengahan malam, maka hari ini kita mendapatkan ba'da zuhur. Begitu luar biasa panasnya matahari, dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-ajru biqadri ta'ab, maka insyaallah pasti
pahala yang Allah berikan dengan kita berpanas-panas, bercapek-capek, masyaqqat yang kita dapat, semuanya menjadi pahala yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita dengan syarat kita ikhlas dan sabar. Ketika sabar dan ikhlas, maka insya-Allah ziarah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang melihat ini semua, dengan makin dekatnya kita memasuki raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala, hadapan kita semua jamaah yang lain pun juga bisa menampakkan kakinya dan berada duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW dan berada di raudhah min riyadhil jannah, di raudhahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kami dalam safari zawiyah yang kedua mendapatkan ziarah makbulah, ziarah yang mabrurah, dan semua hajat-hajat kami, hajat-hajat kita, termasuk hajat-hajat jamaah sekalian, dimudahkan dan dikabul, disampaikan dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita bisa terus senantiasa kembali lagi hadir dan berada di raudhah daripada raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam taufik dan hidayah dan selalu mendapatkan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berziarah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, 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 kun aunana lil hajji بيت الحرام. يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام. يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام. زرنا مكة وإلى زمزم، محمد عليه السلام. زرنا مكة وإلى زمزم، محمد عليه السلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safari Zawiyah dan Zawiyah Malam Ahad, begitu juga Yayasan Zawiyah Hasan Salim dan segenap jamaah pengajian-pengajian di Masjid Musalla di Jagakarsa dan sekitarnya. Alhamdulillah, kami rombongan umrah Safari Zawiyah yang kedua hari ini telah berada di kota Makkahul Mukarramah. Setelah semalam kurang lebih pukul 9
kami sampai di Makkahul Mukarramah, kemudian masuk ke hotel, merapikan segala sesuatunya, rangkaian melaksanakan ibadah umrah. Selesai kurang lebih jam 2 ataupun jam setengah 3 selesai daripada umrah pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan umrah kita, umrah kami mendapatkan umrah yang mabrurah, ya, umrah yang dikatakan dalam doa kita, Allahumma ja'al umratana umrah mabrurah wa dzamban maghfura. Dosa-dosa kami semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'yan mashkura, dan sa'i atau perjalanan yang dikatakan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tijaratan lan tabur, dan satu perbisnisan, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Itulah keuntungan yang Allah berikan bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah, pahalanya besar. Dari mana besarnya pahala umrah? Bukan saja tawaf sa'inya, kepayahannya di situ, kesusahannya, kakinya merasa mungkin sudah tidak terasa menapak bumi saking begitu banyaknya langkah-langkah kita. Ini yang dikatakan besarnya pahala umrah. Sampai Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah pernah berkata ketika beliau mengomentari bahwasanya umrah yang kedua itu hukumnya sunnah, dia kalah, lebih afdal dengan bersedekah, bangun-bangun pesantren. Kemudian beliau bertafakur, pada akhirnya beliau melihat bahwasanya orang ibadah umrah itu enggak ringan, orang ibadah umrah itu enggak gampang, besar kepayahan, kesusahan, dan kekuatan zahir dan batin harus dia punya. Maka beliau menarik ucapannya yang tadinya beliau berkata sedekah sunnah lebih afdal daripada umrah sunnah. Beliau lalu mengatakan umrah yang sunnah, yang kedua, yang ketiga, pahalanya lebih afdal daripada sedekah sunnah. Inilah besarnya pahala umrah. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa menyusul. Alhamdulillah, termasuk yang merekam ini Syekh Uji ini, karena ngelihat Safari Zawiyah kemarin, ya, kita panggil semua sahabat-sahabat kita hari ini bisa berangkat, ya, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah ada Ustaz Yaji Abdul Khalid Raimin, kemudian segenap masyarakat ataupun warga dari jamaah dari Ciganjur dan yang lainnya. Ya, kemudian hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, semalam kita umrah di malam Jumat. Luar biasa, ya. Kalau kita sholat biasa aja itu pahalanya besar, apalagi umrah di malam Jumat, ya. Sehingga itulah yang banyak diambil oleh orang-orang warga sekitar Mekah. Mereka datang untuk melaksanakan umrah secara setiap pekannya, khususnya malam Jumat, hari Jumat mereka datang. Begitu banyaknya. Nah, ini karena mengambil fadilah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan umrah kita juga luar biasa, mendapatkan pahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini setelah kita sarapan, insyaallah kita akan berziarah sesuai dengan jadwal yang tertulis di itinerary. Bahwasanya kita akan berziarah ke Maqbarah Hajun, disebut dalam hadis Maqbaratul Hajun, atau dikenal dengan sekarang Maqbaratul Ma'la. Yang Nabi katakan Maqbarah Ma'la ini dulu sebelum dikuburkan seseorang pun, Nabi pernah berkata bahwasanya di tanah ini nanti akan dimakamkan 70.000 orang soleh, 70.000 orang-orang baik, termasuk istri beliau Sayyidah Khadijatul Kubra, istri yang luar biasa, yang menjadi tumpuan dan bahkan memberikan segala sesuatu hartanya. Bayangkan, istri yang sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah, yang mengorbankan seluruh hartanya. Beliau kaya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kaya, bukan kaya doang, tapi beliau juga termasuk orang yang sangat ditakuti di kalangan bangsa Arab saat itu, luar biasa. Nah, ini kita insyaallah akan berziarah kepada beliau di Ma'la, yang Nabi katakan akan dikuburkan 70.000 orang-orang soleh di tempat ini, dan nanti akan dibangkitkan setelah Baqi. Setelah Baqi dibangkitkan orang yang meninggal, dikuburkan di Baqi, dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Yang kedua yang dibangkitkan adalah Maqbaratul Ma'la. Di situ selain ada seorang wanita yang mulia, istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, begitu juga banyak dari para ulama as-salafus salih minal awliya, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki, kemudian Sayyid Alwi Al-Maliki, kemudian anaknya beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan banyak yang lainnya, ya.
termasuk diantaranya adalah guru kita, guru kami Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri radhiyallahu an, yang menjadi landasan penamaan Yayasan Zawiyah Hasan Salim. InsyaAllah kita akan berziarah kepada beliau-beliau untuk mengambil keberkahan dalam setiap umrah kita. Tidak pernah kita melupakan daripada guru-guru kita, apalagi mereka, beliau berada di dekat kita di kuburan Ma'la. Alangkah baiknya kita tidak jauh dari Masjidil Haram, kita datang kepada beliau untuk menjadikan ilmu kita insyaAllah menjadi ilmu yang lebih bermanfaat. Ilmu yang kita ambil dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kami juga berdoa kepada jamaah sekalian yang menyaksikan ini di mana saja berada. InsyaAllah mudah-mudahan bisa menyusul dan bisa melakukan sebagaimana yang kami lakukan, berziarah ke Rasulullah SAW, kemudian berziarah ke Baitullah dalam rangka umrah, dan berziarah ke Maqbaratul Baqi dan Maqbarah Ma'la. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan rangkaian ibadah sejak dari Madinah Al-Munawwarah, kemudian kita di Makkah Al-Mukarramah, dan sudah melaksanakan umrah perdana ya tadi malam ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan tentunya kita bersyukur dengan bersama-sama dengan Safari Zawiyah kita dapat melaksanakan ibadah umrah dan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi dengan terbimbing, dengan terarah, dan kita secara kompak bersama-sama melaksanakannya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita sesuai dengan janji Allah melalui Rasulullah SAW, dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda 100.000 kemudian 100.000 di Makkah Al-Mukarramah bisa kita raih. Dan masih ada beberapa hari ini kita di sini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya sampai selesai. Dan ini bukan umrah kita, bukan ziarah kita yang terakhir insyaAllah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan rezeki keberkahan kepada kita melalui jalan apapun, seperti yang saya sendiri alami ini. Alhamdulillah, dengan keberkahan salah seorang saudara kita, saya bisa berangkat umroh bersama dengan orang-orang baik yang membimbing, yang membina, yang insya Allah saya rasakan sangat luar biasa ya, sangat istimewa sekali. Mudah-mudahan ganjaran pahalanya pun bersama-sama kita ini istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik innal hamda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah sekalian Safari Zawiyah dan di mana saja berada, saat ini kita berada di tengah kuburan yang dikatakan oleh Nabi Qabrul Hajun ataupun Qabrul Ma'la, Jannatul Ma'la, yang beliau pernah berkata, sebelum tanah ini menjadi maqbarah, sebelum ada satupun yang dikubur di tempat ini,
Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya bahwasanya nanti di tanah ini akan dikuburkan 70.000 para orang-orang yang mulia, orang-orang soleh. Dan dari 70.000 orang soleh, orang yang mulia, termasuk di antaranya yang paling istimewa adalah istri beliau baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang begitu luar biasa mengorbankan dirinya, hartanya, dan bahkan seluruhnya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Hari ini kita berada di hadapan beliau. Secara zahir beliau telah terputus di dalam kehidupan dunia, tetapi secara ruh, kata ulama, di alam barzakh yang bekerja itu adalah, yang melihat itu adalah ruh mereka. Maka hari ini kita berada di kubur yang dinyatakan oleh Nabi bahwasanya dari 70.000 orang yang saleh, orang yang mulia, orang yang salihin, salihat, bisa memberikan setiap satu orangnya untuk 70.000 syafaat 70.000 orang yang lain. Satu orang dari 70.000 orang soleh, satu orang soleh bisa memberikan syafaat kepada 70.000 yang lain. Ini harapannya kita hadir di sini. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau-beliau, guru-guru kita, ulama kita, para solehin, apalagi Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari berziarah, alhamdulillah kesempatan ini Allah berikan, Allah takdirkan di hari Jumat sebagaimana dianjurkan kita berziarah, kita bisa masuk ke dalamnya. Alhamdulillah kita telah berziarah kepada Habib Sadim bin Abdullah bin Syadiri, begitu juga Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Segaf, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Malki, kemudian Sayyid Ali bin Abbas Malki, Sayyid Muhammad bin Abdul Malki, dan juga tidak ketinggalan yang paling mulia dan termasuk mulia dari kalangan sahabat Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Zubair, anak daripada Sayyidina Zubair bin Awam, begitu juga anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga tadi kita lewat Sayyid Abdul Rahman bin Abdul Bakar As-Siddiq, dan banyak orang ulama-ulama yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Maka begitu banyaknya mereka dengan keilmuan dan kesalehan, kealimannya, kearifannya, ketawaduannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dan mendapatkan akhlak beliau sebagaimana mereka mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah. Kita juga insyaallah mendapatkan Allah angkat derajat kita, Allah tempatkan kita di tempat yang mulia dunia dan akhirat. Tilkaniyah wal hadratin nabil mustafa rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safari Zawiyah, Zawiyah Malmahat yang insyaallah selalu diberikan rahmat dan dinaungi daripada kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah umrah yang berangkat melalui Safari Zawiyah. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu kita berada di kota Taif dalam rangkaian City Tour kota-kota yang berada di Jazirah Arab. Kita berada di kota Taif yang alhamdulillah pertama kita berziarah kepada seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Beliau bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas merupakan sahabat Nabi dalam tingkatan ahli tafsir yang paling utama. Yang pertama dan paling utama adalah beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sehingga hampir dalam setiap kitab tafsir ketika menyebutkan tafsiran para sahabat, maka yang pertama disebut adalah sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya benar apa yang didoakan oleh Nabi kepada beliau ketika beliau diminta doakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka didoakan oleh Nabi dengan kalimat Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu beliau juga,
faqihu fiddin, orang yang faham, mengerti secara dalam ilmu agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah Ibnu Abbas sebagai orang yang pandai, mahir di dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita di Taif berziarah kepada beliau dan juga bertabarrukan solat sunat sunnah di masjid beliau. Ya insyaallah mudah-mudahan solat sunnah kita jauh dari negeri Indonesia, berada di Jazirah Arab, menjadi bukti bagian bumi yang akan memberikan persaksian atas kebaikan solat-solat kita. Sebagaimana mengambil barakah dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, maka kita juga mengambil barakah solat di setiap tempat yang kita datangi, kita singgahi. Karena kata Nabi di dalam hadisnya, bumi Allah ini Allah jadikan suci untuk di mana saja kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan City Tour di kota Makkah dan sekitarnya termasuk kota Taif selalu mendapatkan kemudahan dan diberikan keberkahan ridha Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك. Umrah bersama Safari Jawiyah. Dan di mana kita? Di Taif. Masyaallah, tabarakallah. Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ini kita menatap tilas perjuangan Rasulullah SAW. Kalau kita selalu dengar kisah tentang kota Taif yang menolak dakwahnya Nabi, nah inilah kita berada di kota Taif. Memang kata orang-orang di sini bukan perkampungannya, perkampungan itu ada di balik belakangnya. Jadi bukannya Taif kosong, tidak. Ini bukitnya yang dibuat gondola. Adapun perkampungan ada di belakangnya. Nah, di situ di belakang kota Taif ada suku Bani Sa'ad. Dan dari situlah seorang wanita yang menyusui Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah, As-Sa'ad dan suku Sa'ad itu orang asli penduduk kota Taif, tepatnya di belakang Taif. Nah, disinilah kita melihat gambaran gunung, ya pantas. Gunung itu kelihatan dari bawah karena curam, ya tanjakan turunannya curam banget. Ya, sehingga pantas. Bagaimana gambarkan, bayangkan kalau gunung ini ditimpakan kepada penduduk kota Taif. Habis itu tinggi banget ya gunung. Ya di sini kita mungkin disuruh sama Allah melihat hikmahnya. Oh, dari bawah, kalau lihat dari bawah kan tinggi banget. Nah, coba kalau diruntuhin dari bawah, di bawahnya orang Taif. Nah, kata penjaga gunung, malaikat penjaga gunung, silahkan ya Rasulullah, akan aku timpakan mereka kalau kau izinkan. Namun kata Nabi, jangan. Itulah sifat rahmatnya Rasulullah, kasih sayangnya Nabi kepada manusia. Termasuk siapapun orang yang menolak dakwahnya masih disayang. Artinya Nabi masih kesian. Fa innahum la ya'lamun. Karena sungguhnya mereka nggak tahu siapa nih aku, kata Rasulullah.
mereka tahu ini aku Rasulullah, pasti mereka akan hormat taklim. Maka Nabi juga mendoakan, jangan kau timpakan wahai Jibril penduduk Taif dengan 2 gunung, tapi karena aku masih berharap nanti setelah wafatku ada orang-orang atau keturunan dari orang Taif yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, berangsur-angsur bertambah menyebarnya Islam di Jazirah Arab, tepatnya di luar kota Mekah, yaitu di kota Taif. Bertambah muslimin sampai orang Taif semuanya beragama Islam sesuai dengan harapan keinginan daripada Rasulullah SAW. Itu yang Nabi Allah katakan dalam Al-Quran, apa yang menjadi keinginanmu ya Rasulullah, aku berikan. Inilah kota Taif, ya jauh dari negeri kita Indonesia, kita berada di Saudi Arabia. InsyaAllah mudah-mudahan yang lain, jamaah yang lain, baik Safari Zawiyah ataupun Zawiyah Malam Ahad atau jamaah pengajian di sekitar Jagakarsa, Ciganjur, Cibadak dan yang lainnya di mana saja, ya, dari jamaah Majelis Taklim insyaallah bisa berziarah. Jadi ke Taif itu ingatnya tentang sejarah Nabi. Kalau yang diingatnya bukan jangan kereta gondola, ini tambahan doang. Ini mungkin teknologi yang dimanfaatkan untuk melihat, mengambil hikmah dari sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ke bawah, tuh gunungnya. Ini zaman sekarang masih begini, apalagi zaman dulu itu mungkin kayak jalan kecil ya, yang dibuat untuk jalan-jalannya para sahabat ataupun Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan kita melihat asar bekas-bekas daripada langkah-langkah beliau, dakwah beliau. Beliau pasti melihat kita dan insyaAllah memberikan syafaat kepada kita semuanya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safari Zawiyah, barakah. Allahu Akbar. Ya Rabb Zamzam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita naik gondola. Ini dia. Masya Allah. Tabarakallah. Ahsanul khaliqin. Ini naiknya lamanya sekitar 45 menit. Jauh ya berarti ya? 45 menit panjang sampai turunan. Itu mobil di bawah kita. 45 menit sampai itu kita nyampe ke bawah nanti sana. 20 menit. Oke. Khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dalam City Tour Kota Mekah kita Safari Zawiyah untuk yang kedua kalinya. Dalam safari umrah bersama Safari Zawiyah yang kedua, berada di Museum Al-Wahyu di bawah bukit ataupun Jabal Thawr, yang tepatnya di atas tersebut ada Gua Hira. Nah, di bawah ini adalah Museum Al-Wahyu yang di dalamnya museum terdapat berbagai macam replika apa yang ada di kota Makkah, khususnya berkaitan dengan Gua Hira. Dari proses dakwahnya Rasulullah, kemudian gambaran daripada Gua Hira itu sendiri, dan ini alhamdulillah tempat yang baru dibuka, yang masih free atau gratis. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan melihat lebih dalam dan lebih nyata, hampir nyata, karena berbentuk 4 dimensi daripada Gua Hira. InsyaAllah mudah-mudahan menjadikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran terhadap
wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah, kemudian didakwahkan, qad ballaghtar risalah wa addaital amanah, sebagaimana salam kita kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan dakwah dan risalah. Disinilah dimulai dakwahnya Rasulullah dengan wahyu yang pertama di Gua Hira, sampai masuklah Islam, menyebar Islam ke seluruh dunia, sampai ke negeri kita, sampai kepada kita semua, orang tua kita. Mudah-mudahan dengan ini Islam kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita terus dijaga dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meneladani Rasulullah dalam dakwah beliau. Begitu perjuangan yang luar biasa, naik gunung di Gua Hira untuk semata-mata ta'abbudan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Termasuk rangkaian ibadah umrah ini adalah ibadah mengabdi kepada Allah, dan melihat musim al-wahyu menjadi pelajaran, mudah-mudahan menjadi lebih meningkat ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala nabi khairil anam, ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Zurna Makkah wa ila Zamzam, Muhammad alaihi salam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safari Zawiyah, Zawiyah Manmahat dan Zawiyah Hasan Salim, begitu juga jamaah sekalian. Alhamdulillah, hari ini kami bersama para tokoh dan para penasehat daripada Yayasan Zawiyah. Ada tokoh masyarakat kita, Ustaz Kiai Abdul Khalid Raimin, Haji Syukri dan yang lainnya, sedang berada di lobi Hotel Ajat Makarim di hari terakhir menuju kepulangan setelah kita kurang lebih hampir 9 hari. Hari ini hari yang ke-8, insyaallah besok hari yang ke-9. Ini dalam rangka menyelesaikan ibadah di dua tanah suci, Haramain Syarifain, Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Hari ini kita sedang menuju Jeddah insyaallah. Sebelum kita nanti sama-sama ketika pukul 7 malam akan berangkat dengan mengendarai pesawat terbang Saudi Airlines, maka kita sedang menunggu daripada bis. InsyaAllah beberapa menit lagi kita akan berangkat menuju Jeddah, dan InsyaAllah ini menjadi wada, perpisahan, baik perpisahan kepada Rasulullah, berpisah dengan Makkatul Mukarramah, berpisah dengan Ka'bah, tapi perpisahan yang sifatnya sementara. Apa maksudnya sementara? Ya karena kita akan meninggalkan kota Mekah, kita akan meninggalkan juga kota Madinah, secara umum Saudi, Jazirah Arab kita akan tinggalkan untuk sementara. Tapi bukan berarti selama-lamanya. Maka insyaallah sebagaimana dalam doa tawaf wada tadi, tawaf wada, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Haddar berkata dalam kitabnya, Allahumma la taj'al hadza akhir al-ahdi, ya Allah janganlah kau jadikan ini sebagai akhir perjanjian, akhir kedatanganku di Baitullah, rumahmu ya Allah. Jangan kau jadikan ini akhir, tapi justru jadikan
kami bisa terus datang ke rumah-Mu ya Allah. Bahkan beliau melanjutkan dalam doa itu, wa illa, apabila memang Kau tentukan ini yang terakhir ya Allah, fa'awidni al-jannah. Itu doa di dalam tawaf wada. Maka kalau memang Kau tentukan ini yang terakhir ya Allah, maka ganti itu semua dengan surga-Mu ya Allah. Ya, insyaallah sesuai dengan hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, tidak ada balasan pahala yang begitu dahsyat istimewa untuk orang tersebut selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu lagi kurang lebih 1 hari ataupun 2 hari lagi, hari Selasa besok. Tepatnya pukul 9 kita akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. InsyaAllah doakan kami semuanya bisalamah wasalna, insyaAllah sayusilu alaina lana bisalamah. InsyaAllah Allah menyelamatkan kita semua, melancarkan segala urusan dan segala sesuatunya. InsyaAllah Safari Zawiyah yang kedua ini menjadi spirit dan motivasi untuk kita semua memikirkan bagaimana bisa kita berziarah ke Baitullah dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Maka jangan ragu, langsung daftarkan ke Safari Zawiyah. InsyaAllah bagaimana pengalamannya, tanya dengan mereka yang telah ikut Safari Zawiyah, yang begitu InsyaAllah Allah berikan kelebihan-kelebihan. Semuanya nggak ada maksud lain kecuali hanya untuk memaksimalkan apa yang sudah kita keluarkan, harta kita keluarkan, jasad ini kita bawa untuk kita siapkan beribadah mengabdi kepada Allah, dan hati ini juga sudah kita persiapkan. Maka mumpung kita melakukan itu semua, kita kerahkan harta, jiwa, raga, maka kita lakukan yang terbaik semaksimal mungkin. InsyaAllah mungkin hari ini kita baru terasa lelah, tapi kata pepatah, orang-orang sekarang lelah menjadi lillah. Nggak ada kata lelah, nggak ada kata capek. Karena apa? Karena semuanya dilandasi lillahi ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan sampai ketemu lagi nanti di Safari Zawiyah berikutnya. Apakah nanti InsyaAllah dalam keberangkatan ziarah 3 negara, Aqsa yang berada di Palestina, kemudian Mesir dan Yordan. InsyaAllah doakan kita semua Allah berikan rezeki yang halal barokah, ya, sehingga dengan rezeki ini kita niatkan untuk datang ke 3 masjid. Mana 3 masjid? Kata Nabi, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak diperintahkan secara kuat seseorang untuk pergi menuju masjid, ziarah ke masjid-masjid, perintahnya biasa. Tetapi 3 masjid ini sangat diperintahkan. Masjidi hadza, kata Nabi yang pertama, masjidku ini, Masjid Nabawi, alhamdulillah kita datang. Wa Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah. Wa Masjidil Aqsa, tinggal 1 yang belum kita ziarahi, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, rezeki yang halal barakah, sehingga semuanya menjadi keberkahan buat usaha kita, hidup kita, dan apa saja anak-anak kita Allah jadikan anak yang salihin dan salihat. Meninggal kita selesai melaksanakan ibadah hidup di dunia, dalam keadaan meninggalnya kita husnul khatimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, kun aunana lil hajji bil baitil haram. Ya Rabbana, kun aunana lil hajji bil baitil haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah 9 hari ya bersama dengan Safari Zawiyah melaksanakan ibadah umroh
sejak berangkat, kemudian ke Madinah Al-Munawwarah, kemudian di Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah seluruhnya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan sangat berkesan sekali dengan kegiatan ibadah yang padat. Kemudian juga silaturahim antar peserta, Masya Allah sangat luar biasa, sehingga sangat berkesan tentunya. Dan mudah-mudahan kita berdoa ibadah kita dijabah oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita berdoa lagi mudah-mudahan bisa kembali ke tanah suci, ya, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah bersama-sama dengan juga rombongan Zawiyah. Bahkan di antara teman-teman yang berangkat ini sudah rencana mau reuni katanya. Ya, insya Allah Allah berikan kesehatan, ya, kita bisa bertemu bersilaturahim di momen yang lain, ya. Untuk selanjutnya nanti insya Allah juga bisa di momen berikutnya umroh sama-sama lagi, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezeki. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada seluruh perangkat, ya, di Safari Zawiyah ini yang telah membimbing kami, ya, memandu kami, mengantar kami, dan ngurusi kami selama di tanah suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan Safari Zawiyah ini terus tambah berkembang, bertambah maju, ya, bertambah bisa lebih banyak melayani umat dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kami dari jamaah umroh Safari Zawiyah telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan selamat dan tak kurang apapun. Namun ada kendala sedikit karena pesawatnya sempat delay. Pengalaman kami yang kami rasakan selama mengikuti umroh Zawiyah, seluruh program-program yang telah disampaikan Zawiyah, alhamdulillah semua dikerjakan dan berjalan dengan lancar. Seluruh rangkaian ibadah umroh dapat kita jalani dengan berbagai bimbingan dan panduan dari para kiai dan ustaz, terutama di bawah bimbingan Kiai Haji Ahsan Fahmi. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Mudah-mudahan kami semua bisa mendapatkan haji mabrurah dan bisa kembali lagi berziarah ke makam Rasulullah dan ke tanah suci Mekah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak, labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya wasalna bisalamah. Kami beserta rombongan Safari Zawiyah yang kedua telah sampai di tanah air Bandara Soekarno-Hatta dengan selamat, sehat walafiat, dan insyaallah mendapatkan dan Allah berikan umrah yang mabrurah, umrah yang mabrurah, umrah yang mabrurah. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada
pihak UIFA Tour and Travel. Dalam hal ini diantaranya Bapak Rizal yang selalu memberikan yang terbaik dan yang terbaik untuk kami Safari Zawiyah. Alhamdulillah, yang kedua makin baik, insya Allah menjadi lebih baik lagi untuk UIFA dan untuk Safari Zawiyah. Maka kita tutup perjalanan umrah ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kemudian kita berdoa, mudah-mudahan semua yang telah melakukan ibadah umrah tanpa terkecuali khususnya Safari Zawiyah, begitu juga dari Yayasan Nur Madinah, mendapatkan umrah yang mabrurah wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur, dan semuanya insyaallah yang belum berkesempatan berziarah ke Baitullah, yang belum berkesempatan berziarah kepada Rasulullah SAW, maka dengan Fatihah ini, dengan menyaksikan tayangan ini, insyaallah Allah panggil untuk datang ke rumahnya. Rasulullah panggil untuk datang ke rumahnya, berziarah kepada Rasulullah SAW. Dan kita yang sudah berziarah bisa berangkat lagi. Ya, diantaranya Bapak Haji Ayat dan semuanya insyaallah bisa berangkat lagi. Tilkaniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور لا يا عزيز يا غفور. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu insyaallah dalam perjalanan Safari Zawiyah yang ketiga. Amin insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.